Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat Tuhan GKI Sumus Seklasis Medan 1, dan juga saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti program Lentera Anugerah yang menyapa kita di setiap pagi dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menundukkan hati kita di hadapannya, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan Allah kami yang selalu baik menganugerahkan bagi kami pagi hari yang indah di saat ini. Ya Bapa, kami akan melakukan aktivitas pekerjaan kami di hari ini. Namun sebelumnya, sapalah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mendengarkan-Mu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema firman Tuhan di hari ini adalah dosa menutupi dosa. Dosa menutupi dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang penulis yang bernama Norman Lewis dalam bukunya yang berjudul The Sword of the Lord, bercerita tentang seorang pengacara yang memiliki seekor burung starling di kantornya. Sebenarnya, burung starling ini adalah jenis burung yang berasal dari Amerika dan juga Eropa. Ciri-ciri burung ini adalah memiliki ekor yang pendek dan berbulu hitam. Namun ada satu kemampuan dari burung starling yang sangat unik, yaitu dia mampu berbicara atau meniru suara yang didengarnya. Nah, burung starling yang dimiliki oleh sang pengacara tersebut ternyata sudah mampu berbicara dan menjawab jika ia dipanggil oleh tuannya. Suatu pagi, seorang bocah bernama Charlie itu datang masuk ke kantor sang pengacara tersebut. Ia kemudian duduk di bangku yang ada di kantor tersebut. Nah, tak lama kemudian sang pengacara pergi keluar kantor, dan setengah jam kemudian ia kembali lagi ke kantornya. Namun ketika ia tiba di kantornya, tanpa sengaja matanya melihat sangkar burung starling yang ada dalam kantor itu. Dan tiba-tiba dia terkejut. Dia sangat terkejut. Kenapa? Sangkar itu telah kosong. Artinya, burung starling yang ia sangat sayangi tidak lagi ada di dalam sangkar burung tersebut. Dengan rasa penasaran, ia bertanya kepada anak kecil yang bernama Charlie yang ada di kantornya tersebut. Dia bertanya, "Di mana burungnya?" Dia bilang. Bocah itu menjawab bahwa ia tidak tahu. "Burung itu ada dalam sangkarnya ketika aku pergi," kata si pengacara. "Kemana perginya?" Dia masih bertanya seperti itu. Nah, Charlie masih mengulangi apa yang dikatakannya tadi, bahwa ia tidak tahu kemana burung starling itu pergi. Dia bahkan menambahkan, mungkin saja pintu sangkarnya terbuka dan burung starling itu sudah terbang. Karena tidak percaya terhadap pengakuan sang bocah tersebut, si pengacara kemudian berteriak dengan suara yang keras. Dia berkata, "Starling, di mana engkau? Starling, di mana engkau?" Dia berteriak seperti itu. Tiba-tiba ada suara yang menjawab. Suara tersebut berkata, "Aku di sini." Sebuah suara
keluar dari saku sang bocah tersebut. Ternyata starling disembunyikan oleh bocah tersebut di saku bajunya. Setelah kejadian ini, Charlie sangat ketakutan. Wajahnya sangat pucat. Sebab apa? Sebab kebohongannya terbongkar. Ia telah melakukan dosa, yaitu mencuri, dan mencoba menutupinya dengan dosa yang lain, yaitu berbohong. Jadi ada dua dosa yang ia lakukan, mencuri dan juga berbohong. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Kain membunuh adiknya Habel, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel?" Apa jawab Kain? Kain berbohong kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana Habel berada. Padahal ia telah membunuhnya, baru saja ia membunuhnya. Namun ternyata Tuhan tidak bisa dibohongi oleh Kain, sebab darah Habel berteriak dari tanah itu. Kain jelas telah melakukan dua dosa, yaitu pembunuhan dan juga kebohongan. Dosa pembunuhan dicoba oleh Kain untuk ditutupinya dengan cara melakukan dosa yang baru, yaitu berbohong kepada Tuhan. Sebenarnya bukan hanya Charlie, bukan hanya Kain yang melakukan hal seperti ini. Dalam kehidupan nyata kita sekarang ini pun, hal-hal seperti ini kerap terjadi. Bukan hanya di dunia sekuler, tapi juga terkadang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan juga terjadi di dalam gereja yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Mungkin kita pernah melihat perilaku-perilaku seperti ini, atau mungkin kita pernah melakukannya. Sangat disayangkan. Ini ibarat menutupi kotoran dengan kotoran. Mampukah? Bisakah? Saudara-saudaraku yang terkasih, seharusnya kita sadar bahwa ada Tuhan yang Maha Tahu akan segala sesuatu yang telah terjadi. Tidak ada yang dapat kita tutupi di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada. Dosa tidak dapat kita selesaikan dengan cara menutupinya dengan dosa yang baru. Dosa seharusnya diselesaikan dengan kesadaran dan pengakuan dosa kepada Tuhan. Dosa jangan disembunyikan, tetapi beranilah untuk mengaku bahwa engkau sudah melakukan dosa. Beranilah terbuka kepada Tuhan bahwa engkau bersalah. Lalu mohonkanlah pengampunannya. Hanya melalui inilah dosa akan disingkirkan dari kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika kita akan melakukan aktivitas kita di hari ini, ingatlah satu hal. Jika engkau melakukan kesalahan, jangan tutupi kesalahan tersebut dengan kesalahan lain. Jika engkau dalam aktivitasmu melakukan dosa, jangan coba sembunyikan dosamu dengan dosa yang baru. Tetapi rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Mohonkan pengampunan darinya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dosa tidak dapat kami pakai untuk menutupi dosa yang kami lakukan. Kesalahan tidak dapat kami buat untuk menghilangkan kesalahan yang lain. Ampunkan kami Tuhan, jika pikiran kami pernah berpikir seperti itu, jika tingkah laku kami pernah melakukannya.
Ajar kami Tuhan untuk terbuka di hadapan-Mu dan merendahkan hati bagi Tuhan. Dosa hanya dapat kami selesaikan dengan keterbukaan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang menghalaukannya dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini selalu bergema dalam kehidupan kami. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami yang kami bawa kepadamu, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami, yang mendengarkan doa dan menyempurnakan doa kami ini. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.